Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar kita untuk dapat menjalani hari-hari kita dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari-hari yang telah kami lewati. Hari ini kami merasakan betapa banyak dan besarnya kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan selalu nyata dalam perjalanan hidup kami. Sekalipun hari-hari kami tidak selalu mudah kami lewati, tetapi sampai hari ini kami masih bisa menikmati hari yang daripada-Mu. Ini adalah suatu pertanda kalau Tuhan masih memberkati kami dan terus menyertai kami. Kami mau mengerti setiap rencana Tuhan dan kami mau belajar di dalam firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dan mampukan kami untuk mengerti firman itu dengan baik dan menjadi pelaku firman Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Jumat 4 April 2025 tertulis dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 8. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Anggo dungro ibana ajaran nado portibion taringot tu dosa do taringot tu hapitoron dohot taringot tu'uhum. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita pernah merasakan kesedihan yang amat dalam ketika kita akan berpisah dengan sahabat atau dengan orang yang sangat kita cintai? Ketika kita akan terpisah oleh jarak yang sangat jauh dengan mereka yang mengasihi kita. Saudara, peristiwa ini adalah ketika Yesus akan meninggalkan murid-muridnya. Kesedihan, kekecewaan, dan bahkan ketakutan menyelimuti hati dan pikiran para murid. Dan itu semua diketahui oleh Yesus. Dan Dia memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada murid-murid supaya mereka tidak khawatir, supaya mereka tetap percaya dan menjalani hari-hari hidupnya dengan penuh sukacita dan mau melakukan perintah Yesus, yaitu memberitakan Injil kapanpun dan dimanapun berada. Saudaraku, situasi ini Yesus pun tahu. Kondisi mereka pun Yesus sangat tahu. Yesus tahu mereka lemah. Yesus tahu mereka tidak akan mampu berjuang sendiri. Oleh sebab itulah, Yesus memberikan penghiburan. Yesus memberikan kekuatan dengan janji akan ada penghibur, akan ada yang menolong mereka di dalam segala pekerjaannya, segala aktivitasnya. Ini bisa kita baca di atas ayat yang menjadi renungan kita pada hari ini. Namun benar, yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Siapakah yang mau dikatakan Yesus di dalam hal ini? Tentu adalah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan menyertai, Roh Kuduslah yang akan memberikan kekuatan, penghiburan bagi mereka yang sedang berduka, bagi mereka yang sedang bersedih, sebagaimana yang dialami oleh para murid ketika itu. Roh Kudus akan datang dan Dialah yang akan mengubah dunia.
Oleh sebab itu saudara-saudara, dari renungan kita pada hari ini, kita mau belajar bahwasanya jika kita diutus ke tengah-tengah dunia untuk memberitakan Injil dan membawa suatu perubahan di tengah-tengah dunia ini, itu bukan karena hasil usaha kita, itu bukan karena kemampuan kita, tetapi karena Roh Allah lah yang bekerja di dalamnya. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roh itu akan datang menyertai kita. Dan Roh itulah yang akan menuntun kita untuk selalu melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu jangan padamkan roh. Ketika ada sesuatu yang salah, ketika ada sesuatu yang mengganjal, mungkin suara hati kita akan berkata sesuatu juga kepada kita, bukan? Kita katakanlah ketika kita melakukan sesuatu hal yang terlarang, mencuri misalnya, ada suara di dalam hati, jangan, itu tidak benar. Jangan, itu tidak benar. Ketika kita mendengarkan suara hati itu, maka kita akan melepas, kita tidak akan mengambil yang bukan menjadi bagian kita. Tetapi ketika kita menolak suara hati, maka kita tidak memerdulikannya dan kita melakukan apa saja yang menurut kita baik dan yang menyenangkan hati kita. Ingatlah saudara, ketika kita memadamkan roh, tidak ada tempat roh Tuhan bekerja di dalam hati kita. Roh apakah yang bekerja? Tentu roh dunia. Roh jahat, roh iblis, itulah yang menguasai hati dan pikiran kita. Sehingga kita akan melakukan apa saja yang menyenangkan hati dan pikiran kita, sekalipun itu bertentangan dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang telah berdosa telah ditebus Yesus Kristus. Dia telah mengorbankan nyawanya untuk menjadi tebusan atas dosa-dosa kita. Kematiannya menggantikan kematian kita. Dan kebangkitannya membangkitkan orang-orang percaya di dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika roh itu telah diutus dan diberikan kepada kita, yakin dan percayalah, roh itu yang akan terus menuntun kita dan yang menemani kita di dalam menjalani hari-hari hidup kita. Dialah yang akan menolong kita ketika kita sedang mengalami kesulitan. Dialah yang akan meringankan beban kita ketika kita sedang bergumul dan berbeban berat. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah siapkan hatimu, berikanlah tempat untuk roh Tuhan bekerja di dalam hati dan pikiranmu. Sehingga apapun yang menjadi tantangan, apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan, tidak membuat kita lemah, tidak membuat kita berputus asa. Tetapi kekuatan daripada roh Tuhan memberikan semangat bagi kita untuk terus berjuang dengan penuh pengharapan di dalam menjalani hidup kita yang penuh dengan tantangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih-Nya selalu ada dan terus nyata sampai Maranatha. Oleh sebab itu tetaplah setia dan tetaplah memegang Tuhan dan biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hidupmu. Yakin dan percayalah, Dia yang akan datang akan menyatakan kebenaran dan menegakkan keadilan di tengah-tengah kehidupan manusia di dunia. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk tetap berpegang kepada-Nya dan tetap setia melakukan yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan yakin dan percayalah, Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus, akan menyertai kita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang selalu memberi kekuatan dan penghiburan bagi kami. Jangan biarkan kami takut, jangan biarkan kami berduka cita karena berbagai-bagai hal peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Dari firman Tuhan hari ini kami menyadari Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Roh Kudus memberi kekuatan, Roh Kudus memberi penghiburan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ajari kami untuk menjalani hidup kami dengan baik, dalam ketaatan dan kesetiaan di dalam iman kepadamu. Ampuni kami dalam segala dosa pelanggaran kami. Dan biarlah kami semakin lebih baik lagi dan semakin layak di hadapan Tuhan. Karena pengampunan selalu Engkau berikan kepada kami. Berikan kesehatan, kekuatan, serta semangat bagi kami untuk melakukan segala pekerjaan kami di dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah setiap pekerjaan kami boleh berhasil dan berbuah dengan baik. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
Itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.